Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum saya memulai video ini, jangan lupa untuk mensubscribe channel saya, dan terima kasih kepada yang sudah mensubscribe channel saya. Di video saya kali ini, saya ingin mereview reel pancing dengan merek Daido. Reel ini cukup banyak di pasaran, dan reel ini memiliki tipe Kompas Spin dengan ukuran 2000, dan saya memang belum memiliki reel yang dengan ukuran 2000. Ini di sini ada fitur-fiturnya, sudah berbahasa Indonesia. Reel ini memiliki gear rasio 5:1. Memang di kemasan ini tidak terdapat spesifikasi itu. Saya melihat di online, di internet, dan dia tidak mencantumkan ukuran dari line-nya di kemasannya, tetapi dia mencantumkan ukuran dari line-nya pada atas dari spool ini, bagian atas spool ini. Mungkin langsung saja kita review reel ini. Reel ini sudah memiliki body metal atau frame metal, jadi bagian ini sudah berbahan metal sehingga kuat di saat menahan beban tarikan ikan yang berat. Dengan kondisi posisi memegang joran seperti ini, biasanya reel-reel itu mudah patah pada bagian ini karena beban dari ikannya yang terlalu berat. Reel ini juga sudah power handle. Pengerjaannya cukup rapi. Dan knopnya ini berbahan hard rubber atau karet yang keras, tapi cukup nyaman dan tidak licin di saat kita memutar handle ini. Dan belum terdapat bearing di dalam knop handle-nya. Ini terdapat spacer yang untuk menahan bearing pada main gear. Dilihat dari build quality-nya, reel ini cukup bagus. Dia tidak dicat pada bagian body dan rotor, jadi ini adalah warna asli dari plastiknya. Dan kalau dilihat dari rotornya ini mirip dengan merek Pioneer dengan tipe Pulse. Dan spoolnya ini dengan diameter yang tidak besar untuk ukuran 2000 dan memiliki tinggi yang cukup tinggi. Ini menandakan bahwa reel ini cocok untuk casting, karena di saat kita melempar lure, line atau senar akan mudah keluar dari spool ini. Dan daya tampungnya juga sedikit lebih besar. Ini kualitas finishingnya dari cetakan finishingnya dari reel ini. Knopnya juga berbahan plastik dengan warna yang asli masih plastik. Ini bunyi klikernya. Lumayan keras ya. Sayangnya line rollernya ini belum bearing.
Dilihat dari segi harganya, rel ini juga cukup murah. Saya membeli di online seharga 165.000. Kalau menurut saya ini sangat murah sekali dengan fitur yang sudah power handle dan dia sudah memiliki metal body. Rel ini cukup worth it dengan harganya. Nah, ini line rollernya belum bearing, masih seperti ini aja. Jadi kita harus sering memberikan pelumas atau grease untuk kelancaran dari line roller ini. Karena kalau line rollernya ini tidak terlalu lancar, ini mengakibatkan gulungan senar ini juga tidak agak berat ya dalam dia menggulungnya, dan dia begitu dapat tarikan dari drag ikan juga, ini juga tidak akan memperpendek umur dari senar, karena senarnya akan bergesekan langsung terhadap line roller. Kalau dia memiliki bearing, otomatis line rollernya ini akan berputar. Ini bailnya berwarna biru juga, sama dengan warna spoolnya. Rel ini cukup smooth. Enteng. Baik, kita coba buka dari rel ini. Bagaimana isi dari rel ini? Kita mulai dari spoolnya. Ini knop dragnya cukup kencang bunyi klikernya. Dia masih konvensional ya, masih biasa. Dari tutup dari knop dari dragnya ini, dan dragnya juga masih biasa. Dia mungkin masih menggunakan bahan kain untuk washernya. Mungkin bisa kita lihat juga bagaimana washer dari dragnya ini. Iya, masih seperti ini. Ini klikernya. Waktu awal saya membuka spool ini, saya sedikit membengkokkan dari klikernya untuk membuat suara dari kliker ini sedikit lebih nyaring, lebih kencang suaranya. Ini build quality-nya juga bagus kalau menurut saya, cukup ringan. Dan saya sudah mengukur berat dari rel ini. Dia memiliki berat 261 gram. Tidak berat dan juga tidak ringan, mengingat dia memiliki frame metal sehingga bobotnya mungkin lebih berat. Rotornya ini cukup presisi, dia tidak goyang. Mungkin nanti coba kita lihat kenapa dia rotornya ini tidak goyang dan kenapa rotornya ini presisi. Untuk gear clickernya juga masih konvensional, masih seperti biasa. Dia memiliki bore ukuran 10 mili.
bail rilisnya agak sedikit keras ya kalau menurut saya. Ini bahan dalam dari rotornya, pengerjaannya cukup bagus, dan rotor ini kuat kalau menurut saya. Mungkin kita coba lihat bagaimana isi dari spring, satu yang di bawah sini dan satu yang di atas, sehingga kunciannya lebih kuat untuk mengunci one way nya. Ini kualitas dari tutup bodinya, cetakannya rapi, mudah-mudahan durability-nya juga kuat ya, bisa tahan lama untuk digunakan memancing. Nah, ini switch dari one way nya, dia dibaut di posisi sini, sehingga di saat kita membuka body, switch dari one way anti reverse nya ini tidak mudah lepas ya. Jadi kalau kita mau servis atau kita mau coba merawat rail ini, kita tidak perlu khawatir switch dari one way nya ini lepas. Nah, ini bearingnya, dia mengklaim sudah 12 plus 1 bearing. Jadi posisi bearing pada main drive ini atau main gear ini dengan ball bearing yang ada di pinionnya ini, dia sudah 12 plus 1 bearing yang ada di balik dari yang ada di sisi bawah body rail ini. Ini oscillatornya ini sudah terdapat rail ya. Kita coba lihat kualitas dari gearnya ini dulu. Ini adalah main drive atau main gear. Kalau menurut saya kualitasnya cukup baik, tapi tetap harus melalui pengujian untuk melihat bahwa kekuatannya dari main drive atau main gear ini cukup kuat atau tidak. Kalau lihat dari bahannya rapi ya, cetakannya rapi. Nah, ini oscillator dari rail ini, dia terdapat rel pada bagian atas ini. Ini yang membuat naik turunnya spool nanti akan lebih teratur ya. Dia tidak akan lari kemana-mana karena dia bertumpu pada posisi rel ini. Kita mungkin coba buka dari anti reverse nya, one way nya. Sistem anti reverse nya ini cukup sederhana, tapi saya suka, jadi tidak terlalu sulit dalam pemasangannya. Nah, ini yang membuat rel ini rotornya tidak goyang. Rupanya ada bearing di posisi sini. Di sini ada bearing lagi, jadi ada dua bearing, satu di atas posisinya ya dan satu di bawah di dalam ini. Karena untuk rail Sinite Trend 2 yang ukuran 3000 yang pernah saya review pun tidak terdapat bearing di sini, sehingga rotor ini mudah goyang seperti ini. Dengan adanya bearing di posisi bagian ini membuat rotor tidak mudah goyang.
Nah, jadi pinion gearnya ini dia tidak akan kemana-mana karena presisi ya, dijaga oleh bearing dan lebih smooth untuk memutar bagian rotornya. Untuk Kenzi dia memberikan posisi bearingnya ada di posisi di balik bagian ini, jadi masih ada kemungkinan rotor itu goyang karena bagian ini tidak diberikan bearing. Dan untuk Daido Kopas ini, untuk reel yang harganya murah, dia sudah memperhitungkan presisi dari putaran rotor. Karena kalau putaran rotor ini tidak presisi ya, atau dia goyang-goyang, ini akan berpengaruh pada penggulungan senar di dalam spool. Karena yang menggulung senar pada spool atau line pada spool ini adalah rotor. Jadi kalau misalkan dia terdapat bearing pada posisi ini membuat rotor tidak mudah goyang. Kalau misalkan pada bagian sini, ini membuat rotor tetap goyang karena tidak pada ujungnya. Biasanya untuk Kenzi dia memberikan bearing pada posisi ini, tapi di posisi bawah ini dia tidak memberikan bearing, jadi sehingga dia masih tetap goyang. Mungkin di ke depan saya akan coba review merek-merek yang terkenal seperti Shimano, Daiwa, apakah dia memiliki sistem yang sama seperti ini atau tidak. Tapi kalau menurut saya ya ini cukup worth it dengan harga yang murah di bawah 200.000. Dan untuk melepas dari frame ini, di sini terdapat baut. Jadi ini framenya. Jadi tetap saja tumpuan itu selain pada bagian ini, tumpuan juga ada di bagian ini, yang otomatis tutup bodi ini berpengaruh pada tumpuan di saat rel ini memiliki beban. Tapi untuk maintenance-nya menurut saya ya lebih praktis seperti ini sih. Jadi bagian rel yang bagian di dalam sini yang lebih mudah kita bukanya gitu. Dan di sini terdapat bearing. Dan ini juga terdapat bola bearingnya atau ball bearingnya, tapi tidak sebesar dari posisi di main drive-nya yang bagian sini ya. Karena kalau misalkan kita dengan tangan kiri, putaran handle-nya otomatis beban yang lebih berat berada di posisi bagian kiri. Jadi bearingnya ini diperbesar di bagian kiri ini. Dan oscillatornya ini juga cukup baik ya menurut saya ya. Benar-benar dipikirkan secara detail dengan harga yang cukup murah kalau menurut saya. Dan kita coba lihat kualitas dari pinion gearnya ini. Pengerjaannya cukup bagus, rapi ya. Mudah-mudahan rel ini cukup kuat dan secara durability dia lebih lama pemakaiannya. Mungkin di ke depan juga saya akan coba mereview dengan tes langsung pada di saat kita memancing langsung. Baik, demikian review saya mengenai reel pancing merek Daido dengan tipe Kopas Spin.
yang ukurannya 2000. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.